Menjelang hari Natal 25 Desember pekan lalu, ratusan penumpang kapal tujuan Sibolga Nias Gunung Sitoli yang hendak merayakan Natal memprotes pihak penyedia jasa penyeberangan lantaran tidak kebagian tiket pemberangkatan. Pasalnya, pihak penjual tiket yang juga penyedia jasa penyeberangan harus mengutamakan penjualan tiket kepada ratusan penumpang yang sebelumnya sempat terlantar berhari-hari di pelabuhan. Namun, calon penumpang yang baru tiba ngotot harus mendapatkan tiket keberangkatan ke Nias dan memilih bertahan di depan loket. Sementara jasa kapal penyeberangan dari pelabuhan Sibolga tersedia 5 armada. Pemerintah Kelurahan Huta Barangan bersama masyarakat melaksanakan perayaan Natal dengan mengusung tema "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi segenap hatimu." Perayaan Natal dilaksanakan 18 Desember dipimpin oleh Paraises HKBP Distrik 9 Sibolga Tapteng dan Nias Pendeta Donda Simanjuntak. Diawali dengan penyalaan lilin Natal, perayaan tersebut sempat diguyur hujan, tetap berlangsung meriah dan khidmat. Dewan Masjid Indonesia Tapanuli Tengah mencanangkan program bantuan pemberdayaan masjid dan musola yang terletak di pedalaman Tapanuli Tengah, baik untuk kemakmuran masjid maupun bangunan fisik. Hal itu disampaikan Edi Suwarman, Ketua DMI Kecamatan Pandan Tapanuli Tengah saat dijumpai tim liputan N2S TV. Berdasarkan tinjauan dan pantauan langsung yang dilakukan DMI, masjid dan musola yang berlokasi di beberapa desa atau dusun terpencil di Tapanuli Tengah terlihat kurang layak sebagai tempat beribadah. Untuk itu, DMI Tapanuli Tengah melakukan terobosan program masjid berbagi untuk membantu kekurangan tersebut, seperti menyediakan tenaga pendidik agama Islam atau guru mengaji, perlengkapan ibadah dan fasilitas masjid, hingga pembangunan untuk perbaikan dan kelayakan masjid atau musola melalui bantuan donatur atau dari BKM masjid di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kuria Kristen Indonesia HKI Resort Sibolga Daerah 5 Pantai Barat Sumatera melaksanakan perayaan Natal pada 19 Desember lalu. Perayaan dilaksanakan di HKI Poriaha Julu, Desa Hajoran Poriaha, Kecamatan Tapian Nauli, Tapanuli Tengah dengan tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Pendeta B.E. Sihombing menjelaskan makna tema tersebut, yakni mengajak umat Kristiani untuk selalu hidup dalam kesederhanaan serta memaknai Natal secara benar. Pemerintah Kota Sibolga bersama unsur Forkopimda Selasa 21 Desember kembali melaksanakan vaksinasi untuk menggenjot cakupan vaksinasi anak, khususnya pelajar sekolah dasar berusia 6-11 tahun. Vaksinasi ketiga digelar dengan menargetkan 427 dosis. Di sela tinjauannya di Aula Triratna, Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan menyampaikan apresiasi kepada seluruh orang tua yang turut antusias serta dukungan dari Satgas Vaksinator dalam mensukseskan vaksinasi di Kota Sibolga. Vaksinasi anak usia 6-11 tahun tersebut di Kota Sibolga ditargetkan selesai pada akhir Februari 2022. Gereja Bethel Indonesia GBI Victory Sibolga Kota 21 Desember menggelar perayaan Natal diawali dengan penyalaan lilin Natal. Dari pantauan tim liputan N2S TV, perayaan mengangkat tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan, berlangsung meriah dan semarak dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pendeta Edward O.P. Siregar, Sidang Gembala Jemaat GBI Sibolga Kota, mengatakan
makna tema yang menjelaskan tentang kasih Kristus yang sempurna, yang rela berkorban, mengampuni dan memaafkan, sehingga wajib sebagai tauladan bagi umat Kristiani. Selain itu, damai Natal harus dapat menjadi momen saling berbagi kasih dengan seluruh umat lintas agama. Harga beberapa kebutuhan bahan pokok di Kota Sibolga 1 pekan terakhir jelang Nataru mengalami kenaikan, namun masih tetap terjangkau. Para pedagang di beberapa pasar Kota Sibolga menjual minyak goreng curah dengan harga Rp19.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya hanya Rp13.000. Komoditas lainnya juga terjadi kenaikan meski tidak jauh dari harga biasa, seperti gula pasir, tepung terigu, dan telur ayam. Untuk ayam potong Rp29.000 per kilo, naik dari Rp25.000. Daging kerbau terpantau stabil Rp140.000 per kilogram. Sementara untuk bahan bumbu dapur, kenaikan harga terjadi pada cabai merah dan bawang merah dalam kisaran Rp32.000, kecuali cabai rawit melonjak sampai Rp50.000 per kilogram. Diperkirakan harga kebutuhan pokok di Kota Sibolga akan bertahan lepas hari Natal sampai menjelang Tahun Baru 2022. Muda-mudi Kampung Kelapa, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, 22 Desember menggelar perayaan Natal di Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Sibolga Baru. Perayaan Natal diawali dengan penyalaan lilin oleh panitia beserta pelayan umat gereja. Dari pantauan tim liputan N2S TV, Natal yang dikhususkan kepada anak-anak dan muda-mudi tersebut berlangsung meriah dan hikmat. Ketua Panitia Natal Suhartono Simangunsong menyampaikan, perayaan Natal tersebut mengusung tema Light Up Around You, yang diartikan bahwa muda-mudi dapat menjadi terang di lingkungan sekitarnya. Jelang Hari Natal 2021, Terminal Bus Kota Sibolga sepi dari aktivitas kedatangan dan keberangkatan penumpang. Kondisi tersebut terlihat dari barisan loket penjualan tiket bus AKDP dan AKAP yang sepi dari aktivitas calon penumpang untuk melakukan perjalanan mudik Nataru. Kepala Terminal Kota Sibolga, Mual Simbolon, mengatakan kondisi arus mudik Nataru masih dalam kondisi normal dan belum terjadi lonjakan. Meski sepi, puluhan bus terdiri dari armada AKAP dan AKDP untuk berbagai tujuan tetap disediakan dengan harga tiket pada tarif yang normal. Turunnya ekonomi masyarakat menjadi salah satu penyebab minimnya penumpang, sehingga berdampak pada kurangnya minat masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik. Kegiatan tradisi dengan nilai sosial Marbinda digelar Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI Pandan Tapanuli Tengah mewarnai rangkaian perayaan Natal pada 24 Desember. Tradisi Marbinda disebut sudah mulai luntur di tengah masyarakat, khususnya umat Kristiani. Biasanya setiap menjelang perayaan Natal di daerah Sumatera Utara khususnya akan dilaksanakan tradisi Marbinda atau menyembelih hewan ternak yang kemudian dibagikan kepada masyarakat untuk membangun nilai sosial dan kebersamaan. Mengingat tradisi tersebut sudah mulai luntur, GKPI Pandan diprakarsai jemaat kaum bapak kembali melakukan tradisi Marbinda di pelataran GKPI Pandan. Selanjutnya dibagikan kepada 120 warga jemaat umat Kristiani. Semarak dan kemeriahan perayaan Natal 2021 terlihat di Sekolah Dasar Swasta RK1 Sibolga, Jumat 24 Desember. Kemeriahan perayaan Natal tersebut ditandai dengan acara tukar kado atau hadiah bingkisan sesama siswa. Perayaan digelar dengan mengusung tema semoga kelahiran Yesus tetap terpancar dari dalam diri dan memberi semangat memasuki tahun baru 2022.
Suster Neti Herawati Turnip, Kepala Sekolah SDRK 1 Sibolga mengatakan, sebelumnya perayaan Natal juga dirangkai dengan pelaksanaan ibadah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Perayaan Natal menjadi event terbaik untuk saling berbagi kasih terhadap sesama, sehingga perayaan Natal SDRK 1 tersebut diwujudkan dengan acara tukar hadiah bingkisan kepada teman-teman sekelas. Usai terlaksananya pembangunan gereja HKBP Resort Pandan Tapanuli Tengah, pihak gereja bersama warga jemaat menggelar perayaan malam Natal umum pada 24 Desember. Serangkaian dengan kegiatan perdana memasuki gereja tersebut. Dari pantauan tim liputan N2S TV, ribuan warga jemaat sangat antusias dalam mengikuti ibadah perayaan malam Natal tersebut yang dipimpin langsung oleh Pendeta Sahut Ferdinand Sinaga STH dengan mengusung tema Nyanyikanlah Tuhan. Ketua Panitia Pembangunan Gereja Timbul Panggabean menyampaikan atas partisipasi dan komitmen gereja bersama jemaat dalam pembangunan gereja, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati bersama dalam memadu dan beribadah dengan aman dan nyaman. Pendeta Sahut Ferdinand Sinaga menjelaskan makna tema perayaan Natal tersebut adalah ajakan kepada umat untuk selalu bersatu dalam nama Tuhan dan momen Natal tersebut. Usai pelaksanaan ibadah sholat Jumat 24 Desember di Masjid Raya Al-Jihad Kecamatan Sibolga Sambas, Ketua BKM Raya Al-Jihad Habib Rahbi menyampaikan beberapa program BKM ke depan. Dijelaskannya, program BKM bersama remaja masjid dalam bidang kerohanian masih tetap berjalan, seperti pengajian hingga tadarus Yasin setiap malam Jumat. Selain itu, remaja masjid melakukan penggalangan dana bantuan untuk korban kebakaran di Kelurahan Simaremare beberapa waktu lalu. Kemudian program subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah setiap Sabtu pagi bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia Kota Sibolga. Misa Natal 25 Desember 2021 di Gereja Katedral Santa Teresia Lisieux Sibolga berlangsung dengan hikmat dan penuh sukacita yang diikuti oleh ratusan jemaat Katolik Sibolga. Misa Natal dipimpin Pastor Bastian Humendro PR dengan tema sesuai dengan kesepakatan PGI KWI, yakni cinta dan kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dengan makna dan pesan kepada umat Katolik maupun Kristiani untuk menjadi saudara bagi setiap orang, terutama saling memperhatikan sesama. Seperti diketahui, di masa pandemi COVID-19 banyak umat yang kesulitan akibat dampak penyebaran COVID-19. Dengan momen perayaan Natal, diharap seluruh umat dapat saling berbagi kasih. Dari pantauan N2S TV, pengamanan di lokasi perayaan Natal di Kota Sibolga dilakukan kepolisian Polres Sibolga dengan menurunkan sebanyak 95 personil yang terbagi di seluruh gereja sekota Sibolga. Edi Prambudi, N2S TV memberitakan.